lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membukakan kami, Tuhan, bersama-sama untuk beribadah lewat Zoom ini. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih setiamu yang ada dalam hidup kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kembali, Tuhan, bersama-sama. Tuhan, bila sebentar kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu, Kau pimpin, Tuhan, selama ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Wah, kakak kan minggu lalu nih gak ikutan Zoom-nya ya. Jadi ini udah lama gak ngeliat mukanya adik-adik, jadi kangen gitu ya. Jadi tuh hari ini tuh kakak senang banget gitu bisa ketemu adik-adik walaupun lewat Zoom. Adik-adik juga senang kan nih bisa ngeliat kakak-kakaknya, bisa ngeliat temennya. Ada Jojo, ada Valen gitu. Ada kakak-kakak yang gede-gede nih, yang selalu off-cam ya, tapi selalu setia untuk beribadah. Adik-adik, karena kakak percaya nih, kalian semua bahagia nih. Yuk kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap yang manis, kita nyanyikan terima kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kakak minta Kak Rosma untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar kiranya lawatan Allah menyertai kami sekolah minggu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katian. Kiranya urapan Allah mengalir atas kehidupan Katian dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semua nih? Tadi kakak belum sempat nyapa satu-satu. Coba. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik ya semua. Sehat-sehat ya semua ya. Sehat. 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 Hebat. Nah, sekarang kakak mau sharing firman Tuhan nih.
topiknya, kok topik apa ya? Judulnya berkat Tuhan dalam hidupku. Gitu ya. Nah, coba kakak mau tanya dulu nih ya. Adik-adik siapin jawabannya, nanti kakak minta salah satu atau semua ya menjawab. Ada nggak di antara adik-adik atau kakak-kakak mungkin di sini yang sampai hari ini belum diberkati Tuhan? Atau salah nanyanya, ada nggak yang sampai hari ini diberkati Tuhan? Coba kakak tanya sama Matthew, ada Matthew nggak? Matthew nggak ada ya? Sama Jojo aja dulu, sama Jojo coba. Jojo merasa diberkati Tuhan nggak sampai dengan hari ini? Selalu. Selalu. Terus kakak tanya lagi sama Kenzo, ada Kenzo nggak? Ya, Kak. Kenzo merasa diberkati nggak sama Tuhan sampai hari ini? Merasa, Kak. Merasa ya. Nah, kalau kita lihat, coba kakak juga berpikir nih, apakah bisa gitu ya? Karena berkat Tuhan itu kan begitu banyak gitu ya dalam hidup kita. Bahkan kalau misalnya kakak tanya adik-adik, bisa nggak ngitung berkat dari tadi waktu bangun pagi sampai detik ini? Mungkin sekarang baru jam 10 nih gitu ya, masih bisa kehitung gitu. Tapi kalau kita tanya, misalnya kita nanya nih, kalau berkat Tuhan dihitung dari waktu sejak kita lahir, bisa nggak ya gitu ya? Nah, Nggak coba. bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa Karena nggak bisa? terlalu banyak. Nah, karena terlalu banyak. Coba kalau berkat itu apa sih artinya? Berkat itu apa yuk artinya? Oh, kalau di sini udah muncul nih semua pemberian Tuhan gitu ya. Jadi semua yang kita terima dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan gitu kan, bukan bukan kebetulan gitu ya. Kebetulan aja dapet. Nah, itu enggak, pasti semua itu pemberian dari Tuhan. Kalau pemberian dari Tuhan berarti memang Tuhan izinkan kita punya gitu ya. Nah, sekarang kakak tanya lagi, berkat Tuhan kan kalau berkat itu selama ini kita banyak yang ngira berkat itu hubungannya pasti sama uang gitu ya. Kalau kita dapat uang nih banyak gitu dari opa, dari oma, dari papa, dari mama, itu tuh berkat Tuhan. Benar nggak? Benar ya. Tapi Benar. berkat Tuhan apa cuma itu? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Terus Kesehatan. 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 Terus apa lagi? Coba. Nah, adik-adik tadi kalau bangun tidur nih, kita malam-malam ya kita berdoa, kita tidur. Tadi pagi-pagi kita bangun sehat, nggak kerasa demam, nggak kerasa aduh kakinya pegel-pegel semua gitu. Itu termasuk berkat Tuhan gitu ya. Karena kenapa disebut berkat Tuhan? Karena nggak semua orang bisa merasakan itu kan. Kalau kita bangun tapi aduh nggak enak badan ya, jadi mau sekolah jadi susah, jadi nggak mau makan. Nah, itu kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau kita tadi pagi bisa bangun, oh setiap pagi kita bisa bangun gitu ya. Terus dalam keadaan badan kita sehat, kita bisa beraktivitas, bisa sekolah, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang selama masa pandemi ini nih, kan kita sedikit banyak berkurang ya aktivitas di luar. Kita banyak di rumah gitu. Terus kita suka dengar di TV, terus mungkin orang-orang di sekeliling kita bicara, oh si itu kena sakit ini, si ini kena sakit itu gitu ya. Tapi sampai detik ini nih, kita masih bisa ikut ibadah online ya, dengan kondisi adik-adik sehat, nggak ada yang sakit. Tadi kan kakak tanya juga, semua sehat kak? Sehat gitu. Kakak-kakaknya gimana? Sehat semua. Itu berkat Tuhan yang luar biasa gitu ya. Nah, cuma sayangnya kadang-kadang kita lupa, karena yang kita hitung sebagai berkat Tuhan itu adalah kalau berkatnya besar gitu ya. Oh, kita tiba-tiba dibeliin sepatu yang mahal sama opa misalnya. Nah, itu berkat Tuhan itu gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil misalnya
kita masih bisa makan 3 kali sehari gitu ya. Nah, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa makan seperti kita gitu ya. 3 kali makan, mama dan papa selalu berusaha menyediakan makanan yang terbaik gitu kan. Nah, makanya itu berkat Tuhan yang nantinya kita harus selalu syukuri gitu ya. Kita jadi nggak selalu menghitung berkat itu dari yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil, yang sederhana, yang kita nggak bisa melakukannya atau mengadakannya, itu semua pemberian Tuhan gitu ya. Nah, ini kakak ada contoh nih, misalnya ada 3 contoh ya. Nah, misalnya berkat itu apa aja sih gitu. Nanti ini selain 3 ini pasti banyak ya yang lainnya. Misalnya ini, teman yang baik. Kenapa teman yang baik dibilang berkat? Karena nggak semua orang bisa memiliki teman yang baik. Terus kenal sama orang yang baik gitu ya. Yang baik itu artinya dia nggak ngajakin kita untuk berbuat yang nakal, untuk berbuat yang nggak sopan. Misalnya dia benar-benar jadi teman yang baik, itu adalah berkat gitu ya. Terus berikutnya Kak, ada keluarga. Nah, ini keluarga itu siapa aja? Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak gitu ya. Bahkan opa, oma itu semua berkat pemberian Tuhan gitu ya. Nah, kalau berkat pemberian Tuhan berarti kita harus benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Terus apalagi misalnya ada kesehatan. Nah, tadi kakak udah bilang di awal ya, kalau kesehatan itu benar-benar kita rasakan sebagai berkat karena banyak orang sakit di sekeliling kita, tapi Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita sampai hari ini, sampai detik ini nih. Kita masih bisa ketemu biarpun lewat Zoom juga ya, dengan keadaan yang sehat. Adik-adik masih bisa makan enak gitu kan, masih bisa makan enak, masih bisa sekolah gitu ya, masih bisa olahraga, itu benar-benar luar biasa berkatnya. Nah, adik-adik ini cuma 3 contohnya gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya makanan nih Kak, makanan itu berkat Tuhan gitu kan. Apapun yang kita terima gitu ya, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang nggak seperti kita bisa makan 3 kali sehari. Bahkan ada orang-orang yang misalnya, aduh terpaksa karena nggak punya, makannya cuma sekali sehari. Jadi sekarang makan, baru besok lagi bisa makan. Gitu ya. Atau bahkan harus, bisa makan cuma hari ini aja, nggak tahu besok mau gimana. Nah, itu kan Tuhan kan nggak seperti itu. Tuhan memelihara kita sampai detik ini kita masih bisa makan enak gitu ya. Nah, terus contoh lainnya lagi. Nah, sekarang apa lagi contoh lainnya, ada yang tahu nggak? Kakak-kakak. Banyak ya, jadi bingung ya ngitungnya atau ngejelasinnya apa lagi ya gitu. Banyak hal yang bahkan kita nggak sadari gitu ya, bahwa itu adalah penyertaan tangan Tuhan. Kayak tadi keluarga itu ya. Kadang-kadang kita lupa kalau misalnya kita punya papa, punya mama yang baik dan sayang sama kita gitu ya, punya adik kakak yang baik gitu kan, punya opa oma yang baik dan sayang sama kita, itu kadang-kadang kita lupa gitu ya. Jadi kita sama mama nih, misalnya sama mama suka ngelawan, sama papa suka ngelawan gitu ya. Padahal berkat yang sudah Tuhan berikan itu, keluarga yang rukun, keluarga yang penuh damai sejahtera, itu harus kita syukuri gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tahu nih tadi dari awal, bahwa dari waktu kita lahir sampai detik ini, kita sudah nggak mungkin menghitung berkat Tuhan gitu ya, saking banyaknya. Gitu. Walaupun kita nakal, walaupun kita udah bikin Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap memberikan berkatnya setiap detik dalam hidup kita. Nah, terus kita harus apa kalau misalnya Tuhan sudah berbuat sedemikian baik sama kita? Coba, apa yang harus kita lakukan? Adalah berterima kasih, gitu ya. Berterima kasih itu artinya bersyukur, gitu kan. Coba kalau kakak nanya ya, kalau kakak sih misalnya, ada orang, kakak ngasih, bukan kakak pengen diterima kasihin gitu ya, tapi kalau misalnya kakak memberikan sesuatu ke orang, atau kakak menolong seseorang, terus orangnya bilang, terima kasih ya, aduh senang banget gitu ya, kayaknya apa yang kita lakukan itu buat dia berarti gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Sekarang kalau kita lihat misalnya, tadi ya, berkat Tuhan itu apa aja? Kesehatan misalnya. Nah, kita harus bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Berarti kita harus menjaga
badan kita. Kita harus menjaga kesehatan sebaik mungkin supaya berkat yang sudah Tuhan berikan itu tetap ada pada kita gitu kan. Kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan gitu ya, terus jadi sakit. Nah, nanti gimana gitu kan, berarti kita kayak nggak bersyukur ya, kecuali kalau misalnya kita sudah jaga kesehatan baik, terus udah gitu kita sudah menjaga makanan, tapi kita tetap sakit, itu beda lagi, itu memang udah izin Tuhan gitu kan, bahwa itu harus terjadi. Terus misalnya punya keluarga yang penuh kasih sayang gitu ya, kita harus bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Sayangi semuanya. Jadi ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, ada opa, ada oma. Kita harus benar-benar kasihi, kita harus benar-benar sayangi gitu ya. Kalau sama adik sama kakak kita harus sayang, misalnya harus rukun, nggak berantem ya, kecuali berantemnya main-main aja sih nggak apa-apa gitu ya, tapi berantem tiap ketemu berantem gitu ya. Nah terus udah gitu sama papa, sama mama, sama oma, sama opa itu ngelawan. Nah itu nggak boleh gitu. Itu namanya kita nggak bersyukur atas berkat Tuhan. Jadi kita cara bersyukurnya gimana? Tiap berkat itu pasti kita ada cara bersyukurnya kan. Nah sekarang kalau kita punya opa, punya oma, mama, dan papa yang sayang, ya kita juga harus sayang sama mereka gitu ya. Kalau sama orang tua berarti kita, kalau sayang berarti kita harus menghargai, harus menghormati gitu kan. Nggak boleh bentak-bentak atau ngomong keras sama orang yang lebih tua gitu. Jadi kalau kita nggak setuju, jadi nggak boleh ngomong dong Kak, boleh gitu ya. Kita kalau kita nggak setuju atau kita punya pendapat lain dengan orang yang lebih tua, kita boleh kok ngomong, menyampaikan pendapat, tapi dengan cara yang sopan, gitu ya. Itu salah satu cara bersyukur. Terus udah gitu, tadi kita masih bisa makan enak, gitu ya. Makan enak itu bukan selalu dengan daging ya, adik-adik. Jadi kita harus tahu bahwa kita bisa makan 3 kali sehari itu sudah luar biasa. Masih bisa misalnya minum susu, itu sudah luar biasa. Itu berkat Tuhan. Gimana cara bersyukurnya? Nah, kita tahu ya kalau dalam sepiring nasi yang kita makan, misalnya ada nasi, ada lauk, ada sayur. Lauknya tuh bisa, kalau kita papa mama lagi punya berkat yang berlebih, mungkin makannya daging gitu ya. Kalau bisa makan daging terus, itu lebih harus bersyukur lagi gitu kan. Tapi kalaupun misalnya nasi, tahu, tempe, sayur, itu tetap harus bersyukur. Di dalam sepiring nasi itu ada perjuangan, ada perjuangan papa ya mencari nafkah untuk beli makanan kita. Terus ada perjuangan mama yang sudah susah payah belanja, masak buat kita gitu ya. Terus ada juga perjuangan petani, waktu itu kan nasinya kan dari beras tuh gitu ya. Kalau nggak ada petani gimana kita mau makan? Ya nggak? Gitu, karena kita orang Indonesia harus makan nasi gitu ya. Nah itu di situ ada perjuangan banyak orang gitu. Makanya kita harus bersyukur, harus kalau sudah ambil makan harus dihabiskan, itu salah satu cara bersyukur. Kan kita mau makan berdoa pasti ya. Nah itu harus habis makanannya. Kalau misalnya kebanyakan gimana Kak gitu ya? Ya berarti kalau kebanyakan kita pada saat awal jangan ngambil terlalu banyak gitu. Nah ini sih pengalaman pribadi ya. Kalau kakak paling nggak suka lihat orang yang makanannya nggak dihabisin gitu ya. Itu kayaknya sedih banget ya, soalnya banyak orang di luar sana yang justru nggak bisa makan gitu. Mungkin kita nggak tahu karena di sekeliling kita semuanya baik-baik aja kok gitu. Semuanya bisa makan enak gitu ya. Tapi di luar sana yang kita nggak tahu ada orang yang nggak bisa makan gitu kan. Makannya nunggu dikasih orang. Itu jadi kalau ada orang nggak ngabisin makan itu sedih banget gitu ya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita harus bisa bersyukur atau mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Gitu ya. Terus udah gitu tadi apalagi misalnya teman yang baik. Nah, kalau teman yang baik itu adalah berkat, berarti kita juga harus punya cara atau harus bisa mensyukuri dengan teman-teman yang baik ini. Kita harus bisa rukun gitu ya, tidak menyakiti satu dengan yang lain. Jangan mengucapkan kata-kata, kan kalau kemarin minggu lalu kita udah dengar dari Kamika tuh misalnya ya, itu apa aja fungsi Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan yang baik, berarti semua yang keluar dari dalam diri kita harus yang baik pula gitu, harus berteman dengan sikapnya baik gitu ya, jadi tidak menyakiti hati teman kita.
gitu. Nah, udah gitu, kalau misalnya sudah bisa bersyukur, nah ini kakak juga mungkin dalam hidup setiap orang ya, kakak, adik-adik, atau kakak-kakak di sini, berkat yang kita terima dari Tuhan nggak sama gitu ya, kecuali itu tadi nafas kehidupan tiap bangun pagi, kita bangun sehat, nah itu sama mungkin semua ya gitu. Nah itu kita harus bisa mengingat, jadi kalau kita lagi susah, lagi sedih, kadang-kadang kita, aduh kenapa ya kok ini susah banget, ini begini nggak bisa, begitu nggak bisa gitu ya. Nah kita kalau lagi sedih atau lagi susah, kita tetap harus ingat Tuhan gitu ya, ingat pemberian Tuhan. Jadi apa yang kita alami, misalnya kita lagi sedih, gitu kita harus ingat bahwa apa yang diberikan Tuhan itu berkatnya jauh lebih banyak gitu kan, sudah banyak. Jadi ya nggak tidak usah terlalu banyak mengeluh gitu ya, karena banyak mengeluh juga itu bukan orang yang bersyukur gitu ya. Kalau banyak mengeluh, ada kondisi yang nggak enak misalnya, wah sekarang gimana sih kok online terus belajarnya jadi gini-gini, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Nah itu kan mengeluh gitu ya. Syukuri aja semua yang ada dalam hidup kita gitu kan. Nah, oh iya, untuk ayat hafalannya di sini kakak ambil dari Mazmur 40 ayat 6a. Itu ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Nah ini adik-adik kalau nggak sempat nulis ayatnya, mungkin tulis ininya aja, Mazmur 40 ayat 6a. Nah nanti minggu depan atau pada saat Zoom lagi, kita tanya nanti satu-satu ya ayat hafalannya. Gitu ya. Nah hari ini kakak udah sharing tentang berkat dan cara bersyukur. Mungkin nggak banyak ya, karena juga kalau misalnya mau diberi contoh yang banyak, waktunya nggak akan cukup kan sehari juga gitu ya. Nanti kita setelah mendengarkan firman ini, mendengarkan sharing ini, kita sama-sama mencoba berhitung gitu ya. Berkat Tuhan itu apa aja sih gitu. Kalau misalnya masih kakak tadi nanya kan, kalau dari pagi mungkin kita masih bisa ngitung gitu ya. Tapi kalau tanya coba seminggu ke belakang gitu ya, berkat Tuhan apa aja itu kalau ditulis nggak akan habis satu buku, nggak akan cukup satu buku pasti kan gitu. Saking banyaknya. Semakin banyak kita tahu berkat Tuhan atau pemberian Tuhan dalam hidup kita, semakin kita merasa kita harus bersyukur gitu ya. Jadi kalau sekarang masih ada adik-adik yang suka mengeluh ke mama, ke papa, tentang apapun juga, misalnya, nggak dibeliin ini, makannya cuma ini aja. Nah itu adik-adik harus mulai dikurangi gitu ya, supaya kita lama-lama nanti bisa tumbuh jadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan untuk semua pemberian Tuhan ya, terus tahu cara bersyukur. Jadi nggak banyak lagi tuh kalau misalnya itu kalau sedih kan mukanya pasti jelek ya, mana nggak ada senyum, nggak ketawa, bahkan kadang-kadang ketemu orang juga, ketemu temennya kayak nggak kenal gitu kan. Nah nanti kalau orang yang kita sudah banyak bersyukur, pasti hati kita juga jadi bersih, jadi kita pasti mukanya senyum terus gitu ya. Nah gitu ya adik-adik ya, sharing firman Tuhan untuk hari ini. Jadi kakak berdoa supaya adik-adik nanti bisa ke depannya semakin jadi lebih baik lagi, semakin bisa menghargai semua pemberian Tuhan gitu ya, dan bisa mensyukuri semuanya. Itu ya, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Boleh kita Karosno untuk tutup doa selesai firman Katian, doa selesai firman Tuhan. Oh iya, sebelumnya adik-adik tolong siapkan dulu ininya ya, kue yang nextarnya untuk perjamuan kasih. Nanti kalau kakak-kakaknya yang kemarin nggak kebagian, boleh pakai apa aja ya. Gitu ya. Mungkin perjamuan kasihnya setelah ini ya, setelah Bapak terima kasih kayaknya ya Kak Jenny, atau gimana? Setelah Bapak terima kasih aja ya. Iya. Ya, berarti habis. Oke, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan tangan-Mu, untuk semua kasih-Mu Tuhan hingga saat ini. Sampai detik ini kami masih bisa berkumpul di sini, mendengarkan firman-Mu dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun.
Tuhan, kiranya Engkau berkati kami untuk firman yang sudah kami dengar. Engkau yang sertai kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi mudah mengeluh, tidak lagi mudah jengkel pada apapun juga. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami akan tutup ibadah ini, kiranya Engkau yang berkati kami masing-masing, supaya minggu depan kami bisa mengikuti ibadah lagi Tuhan, dengan tubuh yang sehat, sehingga kami semua bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa di